Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan progres tugas aplikasi game kami yang berjudul Ucok Back to School. Untuk anggota kelompok kami sendiri ada Lintang Pramuda Ampunan dengan NPM 2008-10-10-129, lalu Sultan Ahmad Ferdiansyah 2008-10-10-156, Vicky Firdausi 2008-10-10-137, dan saya sendiri Wahyu Ageng Raino 2008-10-10-145. Untuk penjelasan mengenai game ini, Ucok Back to School adalah game yang akan kami rancang untuk tugas mata kuliah aplikasi game. Game ini sendiri mengusung genre adventure yang berdimensi 2 dimensi. Ucok Back to School nantinya akan bercerita tentang perjalanan karakter utama yaitu Ucok untuk pergi ke sekolah. Namun di perjalanannya ke sekolah ia akan menemui beberapa rintangan yang harus membuatnya menyelesaikan beberapa permasalahan mulai dari pengetahuan umum, matematika, dan lain-lain. Untuk sistem permainan sendiri terdapat entitas, yaitu karakter utama, karakter yang bisa digerakkan oleh pemain, dapat melakukan percakapan atau interaksi dengan NPC. Lalu yang kedua adalah NPC, karakter yang bisa berinteraksi dengan pemain. Terdapat berbagai macam jenis. Lalu ada objek obstacle, benda-benda yang terdapat di game dan berfungsi sebagai penghalang. Contohnya pohon, kursi, lampu, tanah, taman, bangunan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua dari sistem permainan adalah aksi. Ada interaksi dengan NPC, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh masing-masing NPC, bergerak untuk mencapai tujuan utama yaitu sekolah. Untuk aturan permainan, karakter utama atau Ucok bertujuan untuk pergi ke sekolah. Pada saat perjalanan, karakter bertemu dengan banyak NPC. Setiap NPC akan memberikan soal yang berbeda-beda. Jika pemain tidak bisa menjawab pertanyaan, maka nyawa pemain akan berkurang. Pemain akan diberi 3 nyawa pada saat memulai game. Jika nyawa tersebut habis, maka permainan akan selesai. Pemain harus sampai ke sekolah tanpa kehabisan nyawa untuk menyelesaikan game. Kemudian ada kondisi. Di sini kondisinya pemain memenangkan permainan jika berhasil sampai ke sekolah. Lalu yang kedua, pemain akan kalah jika nyawa yang dimiliki telah habis dan pemain gagal sampai ke sekolah. 5. Untuk antarmuka, terdapat 4 scene utama pada game ini, yaitu 1. Intro scene atau main menu, yang berisikan judul game, background, serta pilihan new game dan exit. Yang kedua adalah game scene, yang nantinya akan diisi dengan gameplay dari game ini sendiri dan juga panel skor dan indikasi nyawa yang akan terdapat di bagian pojok layar. Yang ketiga adalah pause scene, akan ada opsi continue dan exit game. Yang keempat adalah ending scene, akan ada 2 versi ending scene yang akan ditampilkan tergantung dengan kondisi permainan. Jika permainan berhasil diselesaikan dan karakter dapat sampai ke sekolah, maka akan ditampilkan panel congratulations. Tapi jika pemain kehilangan semua nyawanya, akan ditampilkan panel yang berisikan tulisan game over, serta opsi untuk memulai game dari awal melalui tombol restart game. Yang terakhir adalah skema kontrol dengan keyboard seperti ini, W untuk atas, A kiri, S bawah, D kanan, lalu ada spasi untuk berinteraksi dengan NPC, escape untuk pause, M untuk melihat map. Kemudian mouse-nya ada klik kiri untuk interaksi, over memiliki opsi pada main menu dan menu browsing. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya dinamika game dari game Ucok Goes to School. Dinamika yang pertama, terdapat sebuah game adventure yang karakter utamanya bernama Ucok yang ingin pergi ke sekolah sebagai titik akhir. Kedua, pemain memulai cerita dari rumah Ucok dan menyelesaikan cerita ketika Ucok mencapai sekolah. Di sepanjang cerita terdapat beberapa rintangan berupa soal yang harus dikerjakan. Soal yang diberikan berupa matematika dan pengetahuan umum. Lalu kelompok kami berharap bahwa pemain dari game ini dapat menyelesaikan game dengan nyaman dan memahami jalan cerita yang diberikan. Selanjutnya, perkembangan. Ucok Go to School ini memiliki beberapa quest yang dapat diselesaikan. Tujuan pemain adalah menyelesaikan quest-quest yang muncul seiring perjalanan Ucok dari rumah ke sekolah. Quest akan berhenti muncul saat Ucok sampai di sekolah. Menyelesaikan quest juga akan mendapatkan imbalan berupa koin. Selanjutnya, ekonomi internal.
dalam game Ucok Goes to School ini terdapat mata uang berupa koin yang tersebar dalam map dan dapat diperoleh oleh player setelah berhasil menyelesaikan quest. Lalu koin dapat digunakan untuk membeli item yang tersedia pada shop yang berada pada lokasi tertentu di map game. Lalu selanjutnya perilaku otomatis. Dalam game ini nantinya akan ada simulasi kehidupan hewan yang tersebar di map. Lalu interaksi sosial. Ucok akan berinteraksi dengan berbagai macam NPC dalam perjalanannya ke sekolah. Dengan interaksinya kepada karakter NPC ini, player bisa menerima quest yang isinya adalah soal-soal yang harus dijawab. Selanjutnya narasi cerita. Yang pertama, rancangan hubungan antara unsur di cerita. Jadi di sini pemain saling berhubungan dengan UI, yang UI isinya adalah player. Lalu player dengan NPC ini hubungannya adalah bercerita atau berinteraksi, dan player dengan item hubungannya item dapat didapatkan atau dipakai oleh player. Lalu di sebelahnya ada hubungan audiens dengan narator. Lalu naratornya berisi protagonis atau Ucok tadi berhubungan dengan tokoh pembantu atau beberapa NPC yang ada di game nanti, dan hubungannya adalah interaksi atau berbicara. Lalu juga player terhubung dengan item yang dapat dipakai atau didapatkan. Berikutnya rancangan alur cerita atau plot. Jadi pemain pertama memulai perjalanannya dari rumah Ucok. Lalu terdapat 3 pilihan jalan cerita. Yang pertama, Ucok dapat memilih ke hutan, yang soalnya dirancang agak sulit. Jadi hanya butuh menyelesaikan rute hutan, lalu Ucok dapat langsung pergi ke sekolah. Yang kedua adalah rute normal, yaitu Ucok pergi ke desa 1, lalu ke desa 2, seiring berjalannya quest, lalu terakhir sampai di sekolah. Yang ketiga adalah Ucok pergi ke perjalanan rawa, yang questnya sedikit lebih mudah dari hutan, lalu dia terhubung ke desa 2 untuk menyelesaikan beberapa quest lainnya, dan akhirnya dapat pergi ke sekolah sebagai titik akhir. Yang ketiga adalah enacted narrative. Penceritaan dilakukan dengan menggunakan cutscene pada awal game dimulai. Cutscene yang diberikan berupa percakapan Ucok dengan ibunya yang sedang berpamitan karena hendak berangkat ke sekolah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada jenis game. Untuk jenis game dari Ucok Back to School ini adalah sebuah game yang berjenis adventure atau petualangan, yang menceritakan tentang perjalanan Ucok ketika berangkat menuju sekolah. Dalam perjalanannya, Ucok akan melewati beberapa tempat seperti hutan, desa, dan juga rawa. Dalam perjalanan, Ucok juga dapat berinteraksi sosial terhadap NPC-NPC yang ada, yang nantinya NPC ini akan memberikan quest yang harus diselesaikan oleh Ucok. Di dalam game, player dapat menemukan objek-objek yang tersebar di dalam map seperti kunci jawaban untuk menjawab soal-soal yang ada. Soal yang harus dijawab nantinya akan mengandung ilmu atau pengetahuan umum. Selain itu, juga terdapat ancaman fatal dalam game ini. Ancaman fatal ini berupa pertanyaan menjebak dari NPC yang bisa membuat pemain menjadi kalah. Oke, selanjutnya di sini ada backlog. Di sini ada product backlog dan sprint backlog. Untuk product backlog, pemain bisa berjalan, animator akan membuat animasi berjalan, dan programmer akan membuat code untuk berjalan. Lalu pemain bisa melihat map. Untuk desainer akan membuat tampilan map, lalu programmer membuat code untuk membuka map, dan animator akan membuat animasi transisi
menuju tampilan player dalam map. Lalu pemain bisa melakukan pause. Di sini desainer membuat tampilan menu pause, lalu programmer akan membuat code pada menu pause. Mungkin ada resume atau quit game. Lalu di sini ada animator membuat animasi transisi masuk ke menu pause atau keluar dari menu pause. Lalu pemain dapat berinteraksi dengan NPC atau objek. Untuk desainer di sini akan membuat sebuah tampilan berubah menjadi lebih interaktif atau informatif. Lalu programmer akan membuat code untuk interaksi kepada NPC. Terus ada pemain dapat mengakses toko. Untuk desainer di sini membuat tampilan layar untuk menampilkan list item yang interaktif. Lalu ada programmer membuat code untuk membeli atau menambah serta menyimpan item dan dapat mengurangi poin yang dimiliki player ketika membeli suatu item. Lalu ada animator. Di sini animator membuat animasi transisi ke dalam menulis item yang akan bisa dibeli oleh player. Lalu ada pemain dapat menggunakan item. Untuk desainer akan menampilkan penggunaan item berupa bertambahnya informasi pada layar screen, seperti informasi item telah digunakan, lalu efeknya apa. Lalu untuk programmer membuat code untuk menampilkan informasi baru dan mengurangi item yang dimiliki sebelumnya setelah digunakan. Lalu ada user story. Yang pertama, sebagai player saya ingin menjelajahi map yang ada di dalam game. Lalu condition of specification-nya ketika tombol WASD pada keyboard dipencet, maka animasi player pada layar dapat mengikuti skema kontrol yang tersedia. Lalu player tidak dapat bergerak menembus objek atau NPC, serta tidak dapat bergerak keluar dari batasan map. Lalu ketika player bergerak dan menyentuh trigger box, maka scene atau tampilan akan berganti. Mungkin seperti cutscene atau pindah map, mungkin seperti itu. Lalu sebagai player saya ingin memilih kesulitan yang sesuai dengan kemampuan agar bisa menamatkan game ini. Terdapat 3 macam storyline yang dapat dilewati, yaitu desa, rawa, atau jalan raya, di mana ketiganya memiliki banyak rintangan dan kesulitan yang berbeda. Untuk level yang pertama, rintangan yang berjumlah paling sedikit akan memiliki tingkat kesulitan yang paling tinggi. Lalu untuk level kedua, di sini ada rintangan yang berjumlah sedang dan memiliki kesulitan yang sedang. Untuk level ketiga, ada rintangan yang berjumlah banyak tapi memiliki tingkat kesulitan yang rendah. Lalu user story yang selanjutnya ada, sebagai player saya ingin menggunakan item untuk memudahkan saya menyelesaikan quest atau quiz dari NPC. Ketika player melakukan quiz dari NPC, player dapat menggunakan item kunci jawaban untuk mendapatkan bantuan mengenai kuis yang dihadapi oleh player tersebut. Selanjutnya yaitu perkembangan dari game Ucok Back to School. Untuk kelompok kami sudah membuat dari movement kamera dan juga movement player. Untuk map kami masih pada room pertama atau room 1. Itu juga masih belum fix atau belum final. Untuk kiranya seperti ini kira-kira. Untuk movement player dan movement kamera bisa kita langsung demokan saja. Kita tunggu sebentar.
Nah, untuk movement player sudah terdapat animasi berjalan. Ini untuk berjalan ke kanan, berjalan ke kiri, berjalan ke atas, berjalan ke bawah. Untuk kamera juga sudah tidak melebihi mapnya. Kamera akan berhenti pada ujung map. Ini tidak dapat ditembus karena adanya collision. Kamera berhenti di ujung map atas. Kamera berhenti di ujung map kiri. Seperti itu. Dan nantinya player akan bisa berpindah room ke room selanjutnya ketika melewati jalanannya seperti ini. Namun progres kami masih pada movement kamera dan juga movement player. Seperti itu. Lalu di sini ada peranan kelompok. Yang pertama ada Lintang Pramudia Ampurnan dengan NPM akhir 129 mengembangkan narasi cerita dan membuat code movement dari Ucok atau player yang akan dimainkan oleh user. Lalu yang kedua ada Vicky Firdausi dengan NPM akhir 137 mengembangkan narasi cerita dan menyusun laporan yang kita buat. Lalu yang ketiga ada Wahyu Ageng Rahino dengan NPM akhir 145 mengembangkan narasi cerita, mencari dan bertanggung jawab mengenai aset game kita. Lalu yang terakhir Sultan Ahmad Ferdiansyah NPM 156 mengembangkan narasi cerita dan menyusun laporan. Sekian presentasi UTS dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.